Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hermanto. Saya mengajar di SD Negeri 3 Ciawi Asih, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Saya akan coba mempresentasikan rencana aksi perubahan yang telah saya buat dan telah saya susun. Bab 1, pendahuluan, latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan untuk nomor 289 garis miring K garis miring PDF titik 07 garis miring 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Waktu dan tempat dilaksanakan mulai tanggal 13 November 2023 sampai dengan 30 November 2023 melalui sinkronus atau Gimit dan asinkronus Google Classroom. Maksud dan tujuan. Untuk maksud dari pendahuluan ini, kegiatan literasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memiliki maksud yang pertama, mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sedangkan untuk tujuannya, pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Dan poin selanjutnya, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Untuk selanjutnya, visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Sedangkan untuk misi Kabupaten Cirebon, ada 5 poin dalam misi Kabupaten Cirebon. Yang pertama, Kabupaten Cirebon berbudaya. Maksudnya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Untuk yang kedua, Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Yang keempat, Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Untuk yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Tupoksi P3K, lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Di sini ada 4 poin. Dasar hukum manajemen P3K, pengadaan P3K, instrumen pembinaan disiplin. Untuk dasar hukumnya ada 4 poin. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang kedua, Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Yang keempat, Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan untuk manajemen P3K ada 9 poin. Yang pertama, penetapan kebutuhan, kedua pengadaan, 3 penilaian kinerja, 4 penggajian dan tunjangan, yang kelima, pengembangan kompetensi, yang keenam, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dan untuk pengadaan P3K, ada perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi P3K. Dan untuk yang poin yang instrumen pembina disiplin,
Yang pertama, sama dengan peraturan disiplin PNS. Yang kedua, daftar hadir. Yang ketiga, apel pagi. Yang keempat, inspeksi mendadak atau sidak. Yang kelima, penilaian prestasi kinerja. Yang keenam, pengawasan atasan. Untuk manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K, di sini ada pengadaan, penilaian kinerja, disiplin, dan hak. ASN berakhlak. Terdapat beberapa poin dalam ASN berakhlak. Yang pertama, beri orientasi. Yang kedua, pelayanan. Yang ketiga, akuntabel. Yang keempat, kompeten. Yang kelima, harmonis. 6, loyal. 7, adaptif. Dan kolaboratif. Tupoksi ASN P3K. Ada 5 poin yang terdapat dalam tupoksi ASN P3K. Yang pertama, merencanakan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan kelima, melaksanakan tugas tambahan. Nilai dan etika OPD di SDN 3 Cewek Asih. Ada visi, misi, dan strategi. Untuk visinya, membentuk SDM yang berbudi luhur, beriman, takwa, cerdas, dan berpengetahuan untuk membangun dirinya dan bangsanya dalam era globalisasi dan dapat hidup mandiri. Untuk misi SDN 3 Cewek Asih, yang pertama, meningkatkan iman dan takwa. 2, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan nilai prestasi siswa dan kemandirian. Yang keempat, membekali siswa untuk melanjutkan sekolah dan hidup mandiri di masyarakat. Dan untuk strategi, 1, membimbing dan mengarahkan anak dalam setiap mata pelajaran secara optimal. 2, menggali bakat anak dan membimbing di bidang olahraga secara maksimal. Dan yang ketiga, mendorong dan menumbuh kembangkan kreativitas di bidang seni. Itulah visi, misi, dan strategi dari SDN 3 Ciawi Asih. Untuk selanjutnya, struktur organisasi di SDN 3 Ciawi Asih. Di SD 3 Ciawi Asih terdapat 10 guru, yang 1 kepala sekolah, 6 guru kelas, 2 guru mapel, dan 1 penjaga sekolah. Untuk kepala sekolah, itu Bambang Sukirno SPD SD. Untuk guru kelas 1, Ibu Lilis Komariah SPD. Guru kelas 2, Ibu Momoh SPD SD. Guru kelas 3, Ibu Susilawati SPD SD. Guru kelas 4, Epi Nur Khadijah SPD. Guru kelas 5, Nur Fazrina SPD. Guru kelas 6, Ike Sanjari Yasari SPD. Dan guru agama Islam Yanatul Hasanah SPDI. Guru PJOK Dede Hermanto SPD. Dan penjaga sekolah Sania. Itulah struktur organisasi yang terdapat di SDN 3 Ciawi Asih. Selanjutnya, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan saya yang telah saya buat dan telah saya rancang. Yang pertama, yaitu melakukan konsultasi terhadap kepala sekolah tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan kinerjanya meminta persetujuan dari kepala sekolah terkait dengan rencana kinerja. Untuk indikator pencapaiannya, didapatkannya masukan dan arahan koordinasi dengan kepala sekolah. Untuk yang kedua, kegiatannya melaksanakan pembiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah pembelajaran. Tujuan kinerjanya, peserta didik dapat melakukan cuci tangan secara tertib dan bergantian sebelum dan sesudah pembelajaran. Dan indikator pencapaiannya, peserta didik dapat terbiasa dengan kondisi bersih diri dalam pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan kesehatan dan melatih kedisiplinan pada peserta didik di SDN 3 Ciawi Asih. Dan untuk rencana aksi perubahan yang ketiga, melaksanakan gerak dasar berirama senam sehat bersama siswa SDN 3 Ciawi Asih. Mensosialisasikan sekaligus mempraktikkan kegiatan senam irama. Dan untuk indikatornya, terwujudnya pembelajaran pembiasaan senam sehat seminggu sekali setiap hari Sabtu. Dan meningkatkan kebugaran peserta didik. Dan untuk rencana aksi perubahan yang keempat,
melaksanakan kegiatan sekolah sehat. Di sini peserta didik dapat mempraktekkan budaya hidup sehat. Dan indikatornya membiasakan peserta didik untuk budaya hidup sehat dengan membawa alat makan sendiri dari rumah sebagai upaya menjaga lingkungan dari sampah plastik. Itu pengurangan sampah plastik. Dan yang kelima, rencana aksi perubahan yang saya buat yaitu melaksanakan sekolah ramah anak. Ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan jauh dari perundungan. Memberikan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga peserta didik bisa lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Itu rencana aksi perubahan yang telah saya buat. Selanjutnya, untuk kesimpulan dan saran. Setiap ASN P3K baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Dan sarannya, BKSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya secara berkelanjutan untuk mengadakan pelatihan bagi ASN P3K dalam meningkatkan kompetensi. Bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan melihat video simulasi hasil aksi perubahan yang saya buat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus cuci tangan karena sudah kotor-kotoran. Ya, kita cuci tangan dulu. Ya, yuk laki-laki dulu. Sekarang temanya apa? Temanya budaya hidup sehat. Ya, budaya hidup sehat. Kenapa Bapak nyuruh kalian membawa alat makan dan tempat minum dari rumah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi Kabupaten Cirebon mempunyai program yaitu bersih dari sampah plastik. Ya, jadi kalian nanti selama istirahat, ya, jangan menggunakan plastik. Ya, misalkan mau jajan pakai piring. Misalkan mau beli es, kasihin aja gelasnya. Ya, kasihin aja gelasnya. Dan tolong jangan pakai sedotan.
Ya, jangan pakai sedotan. Nah, itu berupaya untuk mengurangi sampah plastik. Ya, sok, Bapak pengen tahu semuanya bawa nggak? Acungkan, bawa, pegang ininya, pegang, bawa semua ya, bawa. Ya.